ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas tentang kitabus shalah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang doa tahiyat, begitu pula selawat kepada Nabi, dan beberapa doa yang hendaklah kita baca ketika kita tasyahud akhir. Ya, setelah membaca tahiyat, kemudian membaca selawat, dan kita membaca doa. Yang diantaranya Nabi ajarkan ialah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa versi di sini. Dan kemudian di antara doanya juga ialah Nabi ajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, terakhir kita baca hadis ya dari Wa'il bin Hajar bahwa ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat dengan cara mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, dengan cara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ada juga riwayat menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja sebagian atau sebagian besar para ulama menyebutkan ya bahwa riwayat yang paling kuat di antara beberapa riwayat ialah hanya sampai kepada Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini beberapa tentunya pendapat para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalaupun seandainya ada yang membaca sampai wabarakatuh, memang ada riwayat seperti hadis yang kita baca ini. Nah, berikutnya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Setelah ya seorang muslim ketika dalam salatnya dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka dia sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca zikir setelah habis salat. Perhatikan sini akan kita bahas tentang masalah doa. Apakah boleh orang itu berdoa habis salat fardu? Karena apa? Karena konteksnya dari beberapa hadis ya, Nabi menggunakan kata duburi kulli shalah, fi duburi kulli shalah. Ya. Di sini akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena beberapa hadis Nabi tentang doa dalam salat ataupun di luar salat ya tentang masalah ini ada beberapa riwayat. Ya, termasuk akan kita baca insyaallah di sini. Nah, adapun masalah zikir, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila di akhir salatnya, maknanya ketika beliau salam, setelah menyelesaikan salatnya, mengucapkan salam, ya, maka beliau membaca zikir ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah ini jelas ya kalimat tauhid, dan ini merupakan afdalul dzikr. Ya, seutama-utamanya zikir. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 perkataan yang paling Allah sukai. 4 kalimat zikir yang paling Allah sukai. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 perkataan atau zikir yang paling Allah sukai. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalamnya mengandung yang pertama, subhanallah, kita memuji Allah. Kita menyucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah, kita memuji Allah dari setiap keadaan dan kondisi kita. Yang ketiga, ya kita mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Yang keempat, kita membesarkan Allah, wallahu akbar, bahwa Allah maha besar. Makna Allah maha besar di sini jamaah, ya ialah salah satunya bermakna Allah itu lebih penting, lebih besar dibandingkan dari yang lainnya. Dan sebab itu ketika para ulama menjelaskan kenapa azan, ya kita disyariatkan memulai dengan kalimat Allahu Akbar. Bukankah inti daripada azan ialah memanggil orang untuk sholat berjamaah? Itu intinya bagi kaum laki-laki. Tapi kenapa dimulai dengan kalimat Allahu Akbar? Kata para ulama kita agar kita menyadari bahwa Allah itu maha besar dan lebih penting dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari kesibukan kita. Allah lebih besar dari segalanya. Kalau kita sudah mengetahui Allah itu lebih besar, lebih penting dari segalanya, dari keluarga, pekerjaan kita, maka seharusnya kita lebih mementingkan Allah daripada yang lainnya. Maka azan disyariatkan dengan memulai kalimat Allahu Akbar. Nah, jamaah rahimani wa rahmakumullah, kemudian di sini ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, bagi Allah pula lah ya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Subhanallah. Kalau kita jamaah bukan sekedar hanya membaca zikir, tapi juga menghayati, maka akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, tak akan galau dan susah. Coba perhatikan di antara zikir kita di sini Nabi ajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak akan ada yang bisa mampu untuk menahan jika Engkau sudah memberikan. Jika Allah sudah mentakdirkan, Allah berikan kepada kita sesuatu, maka siapapun tak akan mampu untuk menahannya. Begitu pula sebaliknya, ya Allah, tidak akan ada yang bisa memberi kepadaku jika Engkau tidak mau memberikannya atau Engkau menahannya. Jamaah ini, ya kalimat-kalimat seperti ini membuat kita makin dekat dengan Allah. Kemudian ketergantungan kita kepada Allah lebih besar. Terkadang kita ya menyalahkan seseorang atau sesuatu. Ini kayaknya aku tidak sembuh karena nggak minum obat ini, makin nggak sembuh nih, begitu. Oh, aku minum obat ini kok nggak sembuh, begitu. Minum obat juga yang sama tapi nggak sembuh, mengeluh juga dia. Maka di sini kalimat ketika kita mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tak akan ada yang mampu menahan jika Engkau sudah memberikan. Kita nggak perlu khawatir, jamaah, nggak perlu khawatir. Kalau memang sudah takdir kita, rezeki kita, siapapun yang berusaha untuk menahannya tak akan mampu jika Allah tak mengizinkan. Maka disinilah ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, berarti memang Allah belum memberikannya kepada kita. Banyak ikhwani wa akhwati, tanpa kita sadari, kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita umpamanya punya masalah kesehatan, umpamanya berbagai macam usaha sudah kita lakukan, berobat secara medis, berobat dengan cara herbal dan semisalnya, ya kita hanya mengandalkan usaha kita tanpa menyadari bahwa semuanya merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berusaha, tapi kalau seandainya hati kita hanya terpaut kepada usaha, kepada makhluk, ini menjadi suatu kesalahan. Karena apa? Dampaknya ialah kita hanya menyalahkan orang lain atau menyalahkan obat. Ya. Tapi kalau kita silahkan berusaha, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ketika minum obat ini belum sembuh, berarti Allah belum menakdirkannya. Ketika kita tidak berusaha, tapi Allah berikan, sudah Allah takdirkan bagi kita tanpa kita usaha. Maka ini semua merupakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ikhwani wa akhwati, kalau kita pahami zikir ini akan membuat hati kita menerima takdir.
Bahwa kita tidak sembuh seperti contoh tadi, ya, bukan karena obat atau bukan karena manusia. Karena memang Allah takdirkan, Allah belum berikan kepada kita kesembuhan. Ya. Dan tugas kita adalah selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ikhwani wa akhwati. Bagaimana ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai berpuluh tahun tak punya anak. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Berusaha ikhtiar. Tapi begitulah seorang mukmin, ketika dia senantiasa berharapnya hanya kepada Allah, maka dia nggak akan pernah putus asa. Nggak pernah akan putus asa. Senantiasa beliau minta dan minta kepada Allah, hingga akhirnya ya bagaimana Allah melihat kesungguhan beliau, kesabaran serta ketawakalannya kepada Allah, pada usia 86 tahun Allah berikan kepada beliau anak. Usia istri beliau ketika itu juga hampir mencapai hal yang 80 tahun. Ya. Secara logika ataupun medis katanya kalau wanita pada usia 40-50 itu susah untuk memiliki anak. Tapi Allah memiliki kehendak. Allah memiliki kekuasaan yang tanpa batas. Maka di sini ikhwani wa akhwati, zikir yang kita ucapkan adalah kita hayati. Membuat kita terima takdir kita dan juga tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, ini zikir yang pertama ya, kita baca ketika habis salat fardu. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain ya. Dari Thauban kita baca hadis setelah daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Karena ini berkaitan. Thauban radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Thauban mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai daripada salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Nah, disinilah terjadi berbagai macam penafsiran. Kalau kita lihat pengamalan sebagian orang dibacalah secara lengkap. Astaghfirullahalazim, alladzi dan semisalnya, seterusnya. Astaghfirullahalazim, ya. Ya sebenarnya ketika sahabatnya Thauban mengatakan bahwa Nabi beristighfar 3 kali, bagaimana sebenarnya pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jamaah kita tidaklah menyalahkan ya orang, tapi kita berusaha ini. Bagaimana pengamalan kita benar-benar kita itu ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai petunjuk beliau, dan beliau Allah utus tujuannya kepada kita agar menjelaskan kepada kita bagaimana beribadah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada 3 orang datang kepada para istri Nabi bertanya bagaimana ibadah Nabi, jelaslah kepada mereka. Mereka menganggap apa? Kecil kali kayaknya begitu. Itu kan Nabi sudah Allah ampuni dosanya. Kalau begitu bagaimana? Yang satu mengatakan saya nggak akan mau menikah, mau ibadah terus menerus. Yang satu mengatakan saya akan puasa tanpa ada jeda, tanpa ada liburnya, puasa setiap hari. Yang satu mengatakan bahwa saya akan tahajud tanpa tidur, sepanjang malam saya tahajud. Jika Nabi datang dan mendengar perkataan mereka, Nabi mengingkari semua. Apa kata Nabi? Aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ya, artinya apa? Beliau Allah berikan wahyu bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan cara beliaulah yang paling baik dan paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalu beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu bagaimana penafsiran bahwa beliau istighfarnya 3 kali? Ternyata ada seorang tabi'in bernama Al-Auza'i. Beliau menafsirkan hadis ini, hadis daripada Thauban ini, bahwa kalimat bahwa Nabi beristighfar 3 kali, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jamaah, kalau kita pandang atau kita lihat ya, astaghfirullah dengan yang panjang itu tentunya yang panjang ya. Kalau secara hitung-hitungan kita pasti lebih baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Pasti lebih baik ya. Tapi karena Nabi yang mengamalkannya, yang beliau amalkan ialah astaghfirullah, 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 maka ini lebih baik. Maka ini menjadi lebih baik. Meskipun tadi lebih panjang ya, tapi Nabi mengamalkan yang pendek. Maka inilah yang lebih baik. Maka jamaah ya rahimani wa rahmakumullah,
Disinilah kita dituntut untuk bagaimana kepatuhan dan ketundukan kita kepada syariat, kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mengatakan bahwa ajaran Islam itu kok kaku, kan bukan kaku tapi baku, itu berbeda. Ya, bagi itu artinya apa? Sudah tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kaku. Apa contoh tidak kaku? Contoh umpamanya suatu ajaran yang baku itu Nabi memerintah kita sholat dengan cara berdiri. Tapi kalau tak mampu bagaimana? Silahkan duduk. Berarti nggak kaku. Kalau kaku bagaimana? Berdiri ya harus berdiri. Ya, harus berdiri. Tapi Nabi membolehkan orang untuk duduk bagi yang sakit atau tak mampu dia. Berarti namanya baku. Ya, sudah baku ajaran tersebut dan tidak kaku ajaran Islam ini. Karena jamaah, kalau seandainya kita beribadah dengan hati kita, perasaan kita, maka perasaan manusia itu berbeda-beda. Maka akan banyaklah timbul ajaran-ajaran dalam Islam. Maka kalau seandainya kita mengikuti Nabi Muhammad dan benar-benar kita patuh dan tunduk dengan apa yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, maka ini lebih baik bagi kita. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam sebuah perkataannya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja, sudah. Yang Nabi ajarkan ikuti saja, amalkan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Niscaya ya kalian akan tercukupi, sudah cukup bagi kalian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ya zikir yang beliau baca. Pertama kata Thauban bahwa beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini cuma 3 ya. Tapi terkadang orang menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Memang kalau maknanya bagus ya, Masya Allah bagus. Ya. Tapi sekali lagi, ternyata yang Nabi ajarkan inilah apa adanya. Dan inilah yang kita mengamalkannya. Bukan karena banyak atau sedikit, tapi membuktikan bahwa benar-benar kita tunduk dan patuh taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul? Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini kalau bukan seperti ini? Ya, bagaimana cara kita mengamalkan ayat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya Allah anta salam, ya Allah engkaulah ya Maha pemberi keselamatan, kedamaian, dan darimu pula lah kedamaian. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah, wahai Allah yang memiliki kemuliaan. Ini di antara bentuk pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, jadi kalau kita urutkan ya bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala habis salat fardu, maka ya para ulama menyebutkan yang pertama setelah kita salat salam kita mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya hadis yang sebelumnya kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini beberapa riwayat tentang zikir kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala habis salat fardu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikutnya ya hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad bihinna dubura kulli salati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah setelah habis salat. Nah, ini yang kita sebutkan. Ini yang kita akan baca ini merupakan doa. Dan kapan beliau baca? Dubur kulli salah, habis salat fardu. Ya, habis salat fardu. Nah, di sini jamaah rahimani wa rahmakumullah kita sebutkan tadi. Ya, apakah boleh orang berdoa habis salat? Maka jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh orang berdoa habis salat dengan ketentuan hendaklah dia berzikir terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu jamaah tidak mesti harus mengangkat tangan. Tak mesti harus mengangkat tangan.
Kalau antum umpamanya habis berzikir, habis sholat berzikir, kemudian Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak masalah. Bahkan disunahkan kita juga berdoa kepada Allah habis sholat fardu. Sebagaimana hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca doa habis sholat fardu. Apa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan, sifat pelit, ya. Ini sifat yang berbahaya yang tentunya akan menjadi sebuah penyesalan pada hari kiamat. Karena ketika Allah berikan kepada kita harta, itu bukan hak kita sendiri. Tapi Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang kami berikan kepada kalian. Kemudian, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat penakut. Sifat penakut. Al-jubni ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sifat penakut yang mana dia bisa meninggalkan ajaran Islam ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut pada malam hari kalau bangun diganggu setan, akhirnya enggak sholat tahajud. Ini merupakan sifat penakut. Ya. Dia takut umpamanya diancam orang kalau dia rajin sholat, ini namanya sifat penakut. Seorang mukmin itu adalah seorang yang pemberani. Dan dia hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat takutnya kepada manusia ada, bahkan sangat besar, ini yang membuat dia akan lebih hormat kepada manusia dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini ikhwani wa akhwati orang melanggar hukum Allah karena dia takut dengan atasannya. Banyak enggak? Banyak. Kata atasannya, kamu harus seperti ini, ya. Daripada kamu pecat, saya pecat bagaimana? Adalah daripada saya dipecat, akhirnya dia lebih takut kepada atasannya, kepada bos. Tapi dia berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala gara-gara sifat penakut, ya. Dan juga penakut di sini tentunya pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang takut mati dan tidak mau membela agama Allah. Ini yang paling tercela, ya, terkhusus pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min an arudda ila ardhil umur. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, aku dikembalikan kepada usia yang hina, usia yang rendah. Artinya apa jamaah? Pikul. Usia tua tapi terlantar, tapi terhinakan. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah, boleh kita minta panjang usia, tapi mintalah keberkahan pada usia tersebut. Di antara doa yang Nabi ajarkan ialah Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak, dan panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu, dan perbaikilah amalanku dan ampunilah dosa. Boleh kita minta panjang usia. Yang jadi masalah ialah orang meminta panjang usia, yang penting panjang begitu. Ternyata pada masa tuanya anaknya durhaka kepada dia, tak peduli kepada dia, hingga hanya dia stres, ya. Allah, beberapa waktu yang lalu kejadian di kampung halaman kami itu. Orang tua, sudah tua, tapi anak nggak pernah peduli sama dia. Apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, akhirnya dia gantung diri. Ya, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Ini merupakan dosa yang sangat besar jamaah. Pernah pada zaman Nabi, ya, orang bunuh diri datang untuk disolatkan. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau mensolatkan orang yang bunuh diri. Tapi kalau kita tetap wajib mensolatkannya, ya, kalau dia seorang Muslim. Jika dia masih seorang Muslim, Nabi seperti itu supaya memberi pelajaran bahwa itu merupakan dosa besar. Jangan dilakukan. Nah, artinya jamaah rahimani wa rahmakumullah, panjang usia pun kalau seandainya kita menjadi orang yang terlantar, terhina, anak durhaka, maka tentunya bukanlah hal yang terbaik. Bukanlah hal yang terbaik. Maka di sini doa yang Nabi ajarkan ialah jangan sampai kita mencapai usia yang hina. Ada orang yang sudah tua, kalau istilah pepatah kita, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, begitu. Jangan seperti itu. Ada yang begituan juga. Seharusnya ketika dia makin tua, makin taat dan makin banyak ibadahnya, malah sebaliknya.
Ini termasuk yang Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada sifat seperti ini. Ya. Ikhwani wa akhwati, kemudian ya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia dan daripada azab kubur. Nah ini ya doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Nah pertanyaan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Karena di situ ada kalimat fi duburi kulli shalah, setiap habis salat. Jadi kita sebutkan bahwa termasuk sunnah ketika orang berdoa habis salat, silakan. Ya. Nabi sebagaimana beliau juga berdoa habis sholat. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis daripada Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, jangan pernah kau meninggalkan membaca doa. Di sini sekali lagi kalimatnya fi duburi kulli shalah. Setiap di penghujung sholat. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah kalau begitu tetap kita mengamalkan nih, imma kita amalkan sebelum salam, tapi terkadang ketika sholat berjamaah apa sempat? Kadang nggak sempat. Ketika sholat berjamaah. Sedangkan Nabi berkata dalam hadis ini kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, jangan pernah engkau meninggalkan membaca doa ini. Beliau menggunakan ya kata ataupun harfu taukid di situ, non taukid di situ. Penekanan bahwa jangan pernah engkau meninggalkan membaca doa ini setiap di akhir sholatmu. Berarti ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kalau seandainya kita tak sempat membaca doa ini sebelum salam, maka bacalah setelah salam. Bacalah setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, contoh yang lain kita tahu bahwa Nabi mengajarkan kepada kita habis salat subuh apa doa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seorang mukmin tak lepas daripada doa ya, tak lepas daripada doa. Harus senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hanya saja ini disyariatkan nih bahwa Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa habis salat fardu. Habis salat fardu, berzikir dan kemudian berdoa. Dan berdoa sekali lagi tak mesti kita harus mengangkat tangan, ya. Nabi memang mengajarkan, tapi Nabi ya tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau ketika habis salat mengangkat tangannya untuk berdoa. Ya, maka di sini kata para ulama, ya silakan berdoa, tapi juga ya tidak mesti kita harus mengangkat tangan. Ya, meskipun nanti sebagian ulama lain mengatakan, bukankah mengangkat tangan itu di antara yang Nabi syariatkan ketika berdoa. Sekali lagi kembali kita kepada ajaran Nabi yang mengatakan kepada kita sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi inilah yang kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jamaah rahimani wa rahmakumullah, meskipun memang banyak riwayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi juga mensyariatkan berdoa, ya habis sholat fardu, ya. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan atau hadis yang menyebutkan bahwa Nabi, ya mengajak para sahabat untuk berdoa bersama. Nah, di sini jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita tidak menyalahkan berdoa. Bahkan itu disyariatkan. Bahkan berdoa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar kita berusaha bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya hajat dan kebutuhan, anak kita sakit atau kita terlilit hutang dan semisalnya, silakan angkat tangan kita kalau memang butuh habis salat fardu. Karena juga memang kebutuhan kita tidak sama. Dan juga ya kalau kita perhatikan dampak daripada ketika orang berdoa tidak sendiri-sendiri umpamanya. Tidak sendiri-sendiri. Kalau di sendiri biasanya bagaimana? Dia lebih khusyuk itu. Kalau di sendiri. Perhatikanlah. Tapi kalau tidak sendiri, nggak paham dia apa yang diminta. Akhirnya nggak mendapatkan manfaat daripada doa yang dia dengar. Tapi kalau seandainya dia berdoa dengan kebutuhan dia, dengan apa yang dia pahami, maka ini lebih baik dan lebih utama.
Ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita baca kembali ya hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin." Nah, ini kembali lagi, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah dubura kulli salah. Sama beliau menggunakan kata dubura kulli salah, di akhir salat. Ini kapan kita baca? Sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Tapi beliau menggunakan kata sama, dubura kulli salah. Maka kita sebutkan tadi bahwa ya doa-doa yang Nabi ajarkan juga menggunakan kata dubura kulli salah. Sehingga para ulama kita menjelaskan, sekali lagi penekanan ikhwani wa akhwati, bolehnya orang berdoa habis salat fardu dengan syarat dia berzikir terlebih dahulu, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam syariatkan. Nah, barang siapa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan subhanallah setelah salat fardu, setelah habis salat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu semuanya fatil katis'un wa tis'un, 99. Wa qala tamamannya, dan dia berkata yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Kalau inilah yang dia amalkan habis salat fardu, maka diampunilah dosa-dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Ikhwani wa akhwati, coba kita hitung berapa menit kira-kira. Ketika antum mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, 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 sampai ya la ilaha illallah yang kita bahas sebutkan tadi. Kira-kira berapa menit ya ikhwan? Berapa menit? Sampai 5 menit? Enggak sampai. Sekitar 2 sampai 3 menit. Tapi subhanallah luar biasa. Kenapa sulit kita mengamalkan? Kenapa ya? Banyak terkadang orang habis sholat fardu langsung cabut. Ya nggak sabaran dia, nggak betah di masjid. Ini subhanallah kawan sekalian. Karena apa? Setan selalu berusaha bagaimana manusia itu lalai daripada zikir kepada Allah. Itulah kerjaan setan. Dan ketika antum langsung pergi ketika habis sholat tanpa berzikir, menandakan bahwa setan berhasil membuat antum lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak Ustaz, kami berzikirnya sambil berjalan begitu. Enggak bisa, lupa itu. Ya. Jadi bagaimana kawan? Kalau kita mau membandingkan waktu yang 3 menit tadi untuk berzikir dan waktu yang kita habiskan terkadang mengobrol dengan teman kita, ya, melihat HP kita, berapa lama waktu kita habis? Bisa sampai berpuluh menit bahkan berjam-jam habis untuk melihat HP kita. Tapi untuk berzikir yang cuma 3-4 menit, kenapa berat kita melakukannya? Ini ikhwani wa akhwati menunjukkan kelemahan iman kita. Kelemahan iman kita. Maka mulailah ikhwan sekalian sabarkan diri kita. Sabarkan ya hati kita untuk habis sholat fardu, diamlah sejenak dan berzikirlah. Berzikirlah. Ya. Apalagi Nabi menyebutkan kalau kita mengamalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunilah dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Ini dosa-dosa kecil ikhwah. Tapi dosa kecil itu ikhwah sekalian, jangan antum kira itu sedikit. Ya. Jangan antum kira itu sedikit. Coba bayangkan, apakah ada, coba lihat, dosa yang kecil saja bisa menjadi buih seperti di lautan. Itu dosa kecil ikhwah. Bagaimana pula dengan dosa besar? Ya, tentunya sangat besar dosa tersebut. Dosa kecil sampai seperti buih di lautan, itu dosa kecil. Maka ikhwani wa akhwati, kita berharap ya dengan mengamalkan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan memang sekali lagi ikhwah, harus dilawan rasa malas tersebut. Ketika tidak nyaman ketika habis sholat fardu, itu menunjukkan bahwa kelemahan iman kita. Kelemahan iman kita. Tapi bersabarlah sejenak.
berzikirlah, ingat kepada Allah. Semoga inilah di antara amalan yang memperberat timbangan pahala kita pada hari kiamat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian juga ya doa di antara zikir yang Nabi sampaikan juga ialah membaca ayat kursi habis sholat fardu, meskipun ini sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif dan sebagian lagi mengatakan hadisnya itu hasan. Nah, kemudian hadis daripada Malik bin Huwairis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Subhanallah. Kenapa Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di akhir, bukan di awal bab tentang salat? Yang beliau masukkan apa? Di akhir, bukan di awal bab tentang salat. Bahkan di akhir-akhir beliau letakkan di penghujung tentang kitabus salat, tentang sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di penghujung bab ini menekankan jamaah rahimani wa rahmakumullah pentingnya kita memahami tata cara salat Nabi dan zikirnya sebagaimana telah kita pelajari. Bukan hanya sekedar lewat dengar, tapi harus bagaimana? Amalkan. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana melihat aku salat. Ini penting, ya, untuk kita amalkan dan kita praktekkan, bukan sekedar hanya mengetahui saja. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis ya daripada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Rawahul Bukhari. Dalam kau salat dalam kondisi berdiri, kalau tak mampu maka dengan cara duduk, maka kalau tak mampu maka dengan cara di atas ya rusuk atau berbaring. Nah, di sini ikhwani wa akhwati, pertama, salat itu harus dengan cara berdiri. Berdiri. Kapan orang boleh dengan cara duduk? Kalau dia tak sanggup berdiri. Paham ya, ikhwan? Ada orang yang sanggup berdiri tapi tak sanggup dia sujud. Ada yang begitu? Ada. Mungkin karena kakinya terkilir atau kakinya itu asam urat, ya. Yang nggak bisa dia hanya ketika sujud, tapi ketika berdiri bisa tahan lama. Maka ikhwani wa akhwati, kalau seandainya kita sakit kaki kita, ya, namun kita mampu untuk berdiri, maka seharusnya kita tetap berdiri. Tetap berdiri. Ini pula lah halnya ketika sholat di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan. Kalau memang kita masih mampu, umpama di atas pesawat dalam kondisi berdiri, umpamanya, ya meskipun nggak semua pesawat itu luas, ya. Kalau memang bisa berdiri, maka utamakan berdiri terlebih dahulu. Ya, tetap kita berdiri sholatnya. Ketika ruku baru kita duduk, kemudian rukunya agak sedikit menunduk, kemudian kita ya tidak, kemudian sujud lebih, ya, masuk waktu sholat Pak, cepat aja Pak, masuk ya, kemudian ketika sujud kita lebih menundukkan kepala kita, menandakan kita sujud. Tapi sekali lagi ikhwan, tetap kita harus berdiri. Nah, begitu pula kalau kaki kita sakit umpamanya, tapi masih bisa berdiri. Yang nggak bisa umpamanya kita duduk umpamanya, tak bisa kita iktiros, tak bisa tawaruk, tak bisa sujud, ya, karena dengkul kita sakit, tapi kita masih bisa berdiri, ya, maka seharusnya kita tetap sholat berdiri terlebih dahulu, ya, baru kita ketika ruku duduk di atas kursi ruku dan sujud, supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan sholat kita. Ikhwani wa akhwati, ini kita sampaikan karena sebagian orang terlalu bermudah-mudahan. Ya silahkan, ya, kalau memang nggak bisa, saya kan sudah tua atau saya lagi sakit, ya oke lah silahkan. Tapi Nabi menyebutkan sholatnya orang yang duduk itu pahalanya separuh daripada orang yang sholat yang berdiri. Orang yang sholatnya duduk seperti ini, maka dia mendapatkan pahala separuhnya daripada orang yang berdiri. Kecuali benar-benar dia sakit dan tak mampu untuk berdiri, maka tetap Allah tuliskan bagi dia pahala yang sempurna karena dia ada uzur di situ. Ya, dia memiliki uzur. Wallahu taala alam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya, ini mungkin pembahasan kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillah selesailah kita tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya tentang sujud sahwi. Ini juga banyak sekali di antara kaum muslimin yang tak memahami tentang sujud sahwi. Ya, pernah kejadian kita salat zuhur berjamaah, imamnya 5 rakaat, dari bilang subhanallah tetap dia
terus ya sudah, kita ikutilah terusnya. Kita kira dia nanti sujud sahwi begitu. Salam dia, kayak nggak ada kejadian begitu ya. Majulah saya ketika itu. Saya bilang, Pak, tadi kita 5 rakaat. Ya, jadi gimana nih katanya? Sujud sahwi Pak, saya pikir beliau paham. Ya, mundurlah saya ke belakang. Ya, mundur saya ke belakang lagi. Allahu Akbar, dia bilang. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali sujudnya. Begitu ya. Berarti beliau memang tidak memahami sujud sahwi. Udahlah, akhirnya ya kita yang di belakang akhirnya menyempurnakan sujud kembali ya, menambah satu lagi. Karena memang kita memiliki imam yang tak memahami tentang masalah sujud sahwi. Ya Allah taala alam. Ya ikhwan, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Ya, selamat. Baik. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus jamaah. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, terkadang suatu sunnah atau amalan yang kita laksanakan perlu kita melihat kondisi. Melihat kondisi. Seperti tadi kondisinya ya kita sholat di tempat yang musolanya kecil, ya, terbatas umpamanya. Kalau kita asik di situ berzikir, orang akan melihat nih kok lama kali bapak nih keluar begitu kan. Orang masih ngantri, maka kita lihat kondisi. Setelah kita salam, istighfar, ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita berdiri memberi kesempatan kepada orang dan kita berzikir sambil keluar daripada ruangan tersebut. Tetap berzikir di luar. Kita lanjutkan. Ini kondisinya tentunya karena ya pada saat terdesak ya ataupun ramai padat begitu. Tapi yang kita permasalahkan ialah ketika tidak ada atau masjid kita masih luas dan lapang dan kita terkadang terlalu cepat meninggalkan tempat sholat kita. Ya, adalah sejenak kita duduk, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Begitu, Allah Taala. Lagi ikhwah yang mau bertanya? Ya. Baik, Masya Allah. Ada ikhwani wa akhwati, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi juga mengajarkan ya cukup 10 saja. Ya. Ini intinya tetap berzikir, mengucapkan subhanallah, ya subhanallah, subhanallah 10, alhamdulillah juga 10, Allahu Akbar juga 10. Itu saja. Tanpa ada la ilaha illallah. Yang kita baca hadis tadi Nabi menyebutkan keutamaannya. Kalau seandainya kita baca 33 kali masing-masing, kemudian kita sempurnakan yang ke-100-nya la ilaha illallah, nah seterusnya tadi, maka diampuni dosa kita masing-masing sebanyak buih di lautan. Nah, namun sekali lagi ikhwah, boleh juga mungkin karena dia lagi sibuk ya atau ada kerjaan yang harus dia kerjakan dengan segera, maka dia mengucapkan zikir cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar juga 10 kali. Begitu. Juga ada sunnahnya. Allah taala a'lam. Di bulan yang lain ya, belajar amalan-amalan di bulan Syawal itu dikhususkan itu. Ikhwani wa akhwat, ini memang ya di masyarakat kita dan memang ada dasar dari pendapat sebagian ulama terdahulu ikhwah sekalian. Mengamalkan tentang contohnya tentang puasa nisfu Sya'ban atau sholat nisfu Sya'ban. Hanya saja para ulama kita menjelaskan bahwa amalan-amalan seperti ini tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu termasuk sunnah. Memang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan hanya di pertengahan Sya'ban saja, tapi di ya banyak hari di bulan Sya'ban. Seperti itu. Tapi mengkhususkan ya pertengahan atau di awal atau semisalnya, maka tidak ada keterangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ada ikhwah yang mau bertanya? Ya silahkan Bu. Selamat. Kembali ke awal ya Pak. Silahkan Bu. Tentang al-Fatihah Pak. Iya. Jadi kalau imam membaca makmum kapan membaca? Baik, Masya Allah. Atau ada dua boleh Pak? Boleh, silahkan satu lagi Bu. Satu lagi tentang
seandainya sholat itu seperti tarawih, kan ada beberapa salam dan lagi. Apakah membaca iftitah lagi atau tidak? Baik, masya Allah. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Saya jawab yang kedua Bu ya, bahwa iftitah itu disunahkan di setiap sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi umpamanya kita sholat tadi tarawihnya 2 rakaat, disunahkan setiap rakaat kita membaca iftitah. Karena itu disunahkan setiap sholat kita. Tapi ini hanya sunnah. Kalaupun hanya mencukupi 1 kali iftitah, nggak masalah. Atau nggak baca sama sekali juga nggak masalah. Ya, dan termasuk dia sunnah. Bahkan sholat sunnah kita qabliyah maupun ba'diyah, kita disunahkan membaca doa iftitah ketika sholat tersebut. Nah, adapun mengenai membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ini memang ada beberapa cara yang disebut dengan para ulama. Ada yang mengatakan ya dengan cara mengikuti secara pelan ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mengikuti si imam. Tapi saya nggak tahu dari mana riwayatnya ini. Tapi banyak keterangan dari para ulama seperti itu. Atau ya dia membaca ketika imam membaca Al-Fatihah, kemudian ketika imam membaca ayat pendek dia membaca Al-Fatihah si makmum tadi. Nah, ini ya kalau yang mau mengambil pendapat tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, kalau saya pribadi ya kalau kita sholat berjamaah mengambil pendapat kita tidak diwajibkan lagi membaca Al-Fatihah, tapi kita cukup menyimak bacaan imam kalau dia membaca dengan jahar rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Karena Allah mengatakan fa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka hendaklah engkau simak dan engkau diam. Itu kata Allah, dan sebagian ulama tafsir mengatakan fis shalah. Ini berlaku dalam salat. Ya, berlaku dalam salat. Wallahu taala alam. Ya, silahkan. Ya, mungkin para jamaah pernah belajar bahwa yang lebih kuat hadisnya tetap membaca, ya silahkan. Seperti juga ulama-ulama di Arab Saudi tetap mewajibkan membaca Al-Fatihah. Dan bagaimana caranya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagian menjelaskan dengan cara ya diikutinya imam Alhamdulillahirabbil alamin, dia juga Alhamdulillah, tapi dengan suara yang pelan, jangan sampai mengganggu. Atau ketika imam sudah membaca Al-Fatihah waladhdallin, ya, kemudian si makmum baru membaca Al-Fatihah dengan suara pelan, seperti itu. Nah, adapun kalau tidak kita membaca, mengambil pendapat, kita mendengarkan dan menyimak bacaan imam, maka tentunya kita tidak ada membaca, cukup kita menyimak bacaan imam saja. Wallahu taala alam. Begitu Bu ya. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.